Dalam cerita video sebelum ini ada cerita tentang Hornet Nest di dunia intelijen, di mana sebelum ISIS diciptakanlah ideologi baru terlebih dahulu selama 6 tahun oleh 18 doktor ilmu agama. Dalam dunia ekonomi, sering kita seakan kaku kepala kita berhadapan dengan teori ekonomi yang ternyata tidak sejalan dengan aplikasinya dalam strategi bernegara. Apakah ada dualisme dalam ekonomi tersebut? Ekonomi kampus adalah ciptaan dalam tanda petik agar kalau dipraktekkan pada sebuah negara ilmu tersebut usut. Sementara yang negara adidaya lakukan itu bukan ekonomi yang diajarin di kampus. Jadi ilmu kampus ternyata ilmu ciptaan rekaan semata. Hornet Nest ekonomi ternyata ada. Ideologi ekonomi untuk menjebak itu ternyata ada. Batasan atau barrier to entry agar negara lain tidak bisa sekuat negara adik kuasa itu didesain agar negara pemenang perang yaitu Amerika dan negara Eropa Barat terus berkuasa. Mau bukti? Mana mata uang penguasa di dunia ini? 65% transaksi di dunia ini menggunakan US dollar, 20% menggunakan euro, yen 4,7%, yuan Cina hanya 1,9% nilai transaksinya. Walaupun Cina menguasai mayoritas perdagangan sampai 50 atau 60% perdagangan dunia, dolar tetap underlying transaksi mereka. Memang mau Indonesia misalnya CPO-nya dibeli oleh Cina bayar pakai yuan. Terus yuannya tadi buat apa? Kita mau beli mesin misalnya untuk pabrik, mesinnya dari Jepang. Apa Jepang mau terima yuan? Nggak mau lah. Jepang mintanya dolar buat devisa mereka. Kok bisa begitu sih? Ini kesepakatan atas dasar suka sama suka atau atas dasar saya penguasa dunia, Anda harus manut dengan saya? Baik, kita akan bicara tentang currency warfare di sesi lain. Sekarang kita kembali ke topik. Misalnya lagi, dunia perbankan yang saat ini dianggap kunci sukses ekonomi, sehingga bank dicitrakan adalah penting untuk membangun ekonomi itu hanya bank. Padahal banking atau perbankan benar, tapi bank tidak. Bukan jadi kunci. Banking yang jadi kunci, bukan bank. Tetapi karena sudah ada doktrin di banyak otak para pejabat dan akademisi bahwa banklah yang terpenting. Jadi bank harus dilindungi. Padahal bank itu didesain untuk orang kaya saja. Ini by design agar memang kekayaan menumpuk di komunitas 3%. Bank bukan buat semua orang. Dan itu sudah masuk di kepala kaum bankers di bawah sadarnya. Padahal bankers itu pelayan kaum kapitalis, bukan pelayan rakyat. Mau bukti? Maaf ya, kalau sudah bicara tentang banking, si Sontoloyo ini tegangan tinggi. Karena apa? Nyerempet riba, pasti tegangan tinggi. Kita lanjut. Misalnya dengan ada namanya asset based loan atau pinjaman berbasis aset. Itu hanya komunitas 3% saja yang bisa pinjam bank. Karena punya kolateral, punya jaminan. Coba yang lain gak punya kolateral, jadi bisa apa? Atau kita ambil contoh lagi deh. Ini cara ngitung yang aneh bin ajaib. Kita ada kolateral, kita mau beli rumah. Kita ambil KPR. Kredit ini dihitungnya caranya aneh bin ajaib karena untuk menguntungkan bank. Kita tahu pada saat kita menyicil tuh ada cicilan pokok, ada bayar bunga. Dan itu lucunya bukan pakai proporsional yang sama. Misalnya kita bayar 2 juta setiap bulan. Di awal-awal cicilan, lucu. Yang 1,5 juta buat bayar bunga, yang pokoknya hanya 500.000. Nanti kalau sudah tahun ke-15 sudah mau lunas, dibalik 2 juta tadi, yang 1,5 buat pokok, yang 500.000 baru bayar bunganya. Bunganya mengecil. Itu mereka ngambil bunga di depan. Itu rentenir banget. Ini gila dunia perbankan ini. Dan herannya itu dilindungi oleh pemerintah lagi. Hebat bener dah. Kesimpulannya, bank itu menyedot dana orang kebanyakan. Namun pembiayaannya hanya untuk orang kaya. Bagi saya, kalau ini didiamkan, ini namanya kita orang bodoh. Kapan kita bisa berdiri di atas kaki sendiri kalau kayak gini? Harusnya ada project based loan, pinjaman berbasis proyek. Tidak harus aset. Selama ada revenue, selama ada omset, selama ada profit, boleh dibiayai. Dunia perbankan harusnya dibuka lebar-lebar. Bukan dunia bank ya. Dunia perbankan harusnya dibuka lebar-lebar. Sehingga banking bisa dilakukan oleh non-bank. Banking 5.0 itu bukan oleh bank lagi yang mengerjakan. OVO, GoPay, Alipay sejenisnya lah. Itu adalah banking system, pembayaran. Dan itu di tahun depan, sebentar lagi tidak terbendung kehadirannya. Ini semua akan terjadi di Indonesia. Jadi wahai bankers, mulailah berpikir, ubah banking system Anda. Banking akan bertahan sepanjang zaman, namun bukan bank. Bank itu sunset, goodbye bank. Wahai pejabat negara, mulailah membuka diri atas banking 5.0, banking from non-banking system. Sehingga riba bisa hilang.